Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Badan Perencana Pembangunan Bappenas untuk mengkaji secara komprehensif kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemindahan ibu kota. Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, sempat menargetkan kajian pemindahan ibu kota negara akan selesai tahun ini. Presiden sangat serius dan sudah mulai menugaskan beberapa menteri untuk melakukan persiapan. Ya, kalau dari kami, intinya melakukan kajian, termasuk bagaimana strateginya agar nanti kalau diputuskan akan pindah ibu kota itu tidak akan memberatkan APBN. Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur pekan lalu, Presiden Jokowi sudah memberi sinyal ada 3 provinsi yang dilirik menjadi ibu kota yang baru. Belum, jadi masih dalam kajian ini, kajian yang perlu detail ya kan, perlu detail sehingga masalah yang berkaitan dengan kebencanaan, yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan sosial politik yang ada, semuanya dihitung semuanya kan, harus dikalkulasi, harus dihitung. Sejatinya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain dilakukan demi pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Karena selama ini, pembangunan lebih terfokus di Pulau Jawa. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang santer disebut masuk dalam daftar kandidat ibu kota negara yang baru. Dipilihnya kota Palangkaraya karena letaknya berada tepat di tengah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Palangkaraya juga tidak berada pada zona patahan lempeng bumi dan tidak mempunyai gunung berapi, sehingga kota ini minim ancaman bencana gempa bumi. Nah, wilayah yang kita tawarkan, yang kita sediakan itu di posisi segitiga emas bahasa kami, segitiga emas, wilayah Palangkaraya, wilayah Gunung Mas, dan wilayah Katingan. Wacana pemilihan Palangkaraya sebagai ibu kota negara sebenarnya sudah mengemuka sejak era pemerintahan Presiden Soekarno. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wijanarka, Presiden Soekarno ternyata terlibat langsung dalam konsep perancangan kota yang mulai dibangun pada 17 Juli 1957 ini. Ternyata di dalam rancangan kota awal mula Palangkaraya itu juga ada seperti konsep Mall Washington DC, ada Polivium, ada sumbu, ya itu semua meyakinkan saya bahwa memang rancangan itu telah disiapkan sebagai ibu kota pemerintahan. Selain berbagai keunggulan yang dimiliki, Palangkaraya juga dinilai memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya ancaman banjir dan kebakaran lahan dan hutan yang tak jarang menimbulkan bencana kabut asap. Sementara itu, praktisi dan pengamat tata kota Nirwono Yoga mengkhawatirkan sikap pemerintah tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota ini. Dari studi awal yang telah dilakukan, diperkirakan pemerintah butuh dana sebesar 100 triliun rupiah untuk memindahkan ibu kota ke tempat yang baru. Dengan kondisi keuangan seperti sekarang, lebih realistis mana dengan dana yang sama, dengan waktu yang sama, 10 tahunan tadi, kita gunakan hanya untuk membangun satu lokasi ibu kota baru, atau dengan dana yang sama, kita bagikan atau distribusikan dana yang tadi itu secara merata ke kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota di luar Pulau Jawa. Kini masyarakat masih harus menunggu apakah rencana pemindahan ibu kota benar-benar terwujud, atau kembali jadi wacana. Berkaca dari negara lain, sejumlah negara juga memisahkan antara ibu kota negara dan pusat bisnisnya. Seperti Malaysia, di mana ada ibu kota Kuala Lumpur dan kota Putrajaya. Kemudian Australia, ada ibu kota Canberra dan kota Sydney. Dan tentu saja Amerika Serikat yang memiliki ibu kota Washington DC dan kota New York. Meski demikian, ada beberapa kota di negara lain yang juga sukses menyatukan pusat pemerintahan dan bisnis di satu kota. Seperti kota Tokyo di Jepang, Paris di Prancis, dan London, Inggris. Tim Liputan melaporkan untuk NET.